Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kalau sudah disebut calon penghuni surga langsung semangat semua ya. Insya Allah. Nah pertama tentu saya mau mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Ya kepada seluruh santri ya di Indonesia ini. Khususan kepada santri santriwati di pesantren Al-Hamid. Ya selamat. Kalau kita lihat santri, nah ini hati-hati. Santri itu diinterpretasikan simbol kesolehan. Iya enggak? Kalau kita bilang, dia itu anak santri. Nah berarti apa? Berarti dia pasti anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Betul kan? Karenanya ada satu tugas khusus, tasking untuk para santri. Dan semua alumnusnya tentu ya, para kiai-kiai ya, para ustazah semuanya. Ini juga tadinya santri. Apa tugasnya? Ketika sekarang kita lihat banyak krisis akhlak. Di mana-mana viral ada seorang pelajar yang membuli, menganiaya, udah bukan bully-bully, body shaming, ngomong-ngomongin jelek. Gibah dan lain bukan itu, tetapi sudah penganiayaan. Sudah sampai bahkan ada pembunuhan yang dilakukan oleh apa? Oleh anak-anak muda di usia pelajar. Ini kan krisis akhlak namanya. Apalagi belum cukup itu ada yang namanya LGBT. Iya gak? Udah dengar? Nah ada yang namanya LGBT. Ada yang namanya krisis moral, seks bebas dan lain-lain. Bahkan ada yang namanya, ini kita lagi gozal fikir, lagi berperang dalam yang namanya fikiran. Dimasukkan ke dalam fikiran-fikiran anak muda itu salah satunya apa? Untung para akhwat ini, mengerikan apa? Ada istilah free child marriage. Artinya apa? Artinya yang namanya anak-anak muda, para akhwat perempuan-perempuan itu tidak mau mempunyai anak ketika mereka menikah. Ya. Waduh ini mengerikan sekali. Kenapa? Mereka ini merasa yang namanya anak itu menjadi hambatan di dalam karirnya. Ngeri kan? Padahal apa? Padahal yang namanya anak-anak itu kita tahu semua kunci kendaraan ke surga. Nah karenanya kalau kita lihat solusi dari ini semuanya tentu ada di mana? Ada di para santri kita ini semuanya. Ya? Ada istilahnya gini, inna fi yadis syuban amril ummah wa fi aqdamiha hayati. Apa artinya? Sesungguhnya di tangan para pemuda itu adalah urusan umat, urusan bangsa. Masa depan bangsa kita ada di tangan siapa? Para pemuda. Dan di derap langkahnya adalah kehidupan bangsa ini. Nah karenanya dengan kita memahami itu, masa depan bangsa kita, solusi semuanya ada di tangan para santri ini. Karenanya apa? Dari mulai sekarang kita harus memahami bahwa sesungguhnya, nah kalau di pesantren ini kita tidak ragu ya. Kenapa? Karena di pesantren kan jelas, ta'adabu tsumma ta'alamu. Yang namanya adab itu harus mendahului dari apa? Ilmu. Karena kalau ada seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak beradab, ini berbahaya sekali. Ya, karenanya adab itu lebih dulu daripada ilmu. Ketika adabnya sudah bagus, barulah kemudian ilmu masuk, jadilah dia buah yang manis. Ya, ingat adik-adik bahwa sesungguhnya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW juga diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nah akhlak ini kalau kita lihat kan, kita singkat saja definisinya ada dari, kalau dari lughah itu ada hulukun, ya,
ada juga apa? Kholkun. Kalau kholkun semua yang berkaitan dengan penciptaan. Jadi misalnya kalau seandainya saya nih lahir dari Bandung, orang Sunda gitu. Mau bagaimanapun gak bisa diubah jadi orang Eropa misalnya begitu. Kebiasaan-kebiasaannya jadi kebiasaan yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang biasa sehari-harinya dia lakukan. Itu sulit begitu. Atau misalnya gini, orang yang hidungnya mancung, ya itu penciptaan hidungnya mancung karena qadarullah seperti itu, kemudian mau diubah menjadi lebih mancung lagi, itu menyalahi dari penciptaan. Kalau yang namanya khulukun, sederhananya itu sebetulnya pembiasaan. Adab, perangai, tabiat, itu pembiasaan. Karenanya yang namanya adab, itu muncul karena apa? Karena kebiasaan. Nah karenanya pesantren ini atau di rumah, kenapa kita dibiasakan untuk melakukan hal yang baik-baik. Untuk apa? Agar supaya dia ada yang namanya konsep the power of repetition. Wah ini ada kekuatan pengulangan konsepnya itu. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, dia akan kemudian disimpan langsung secara fitrah dalam otak. Ya, karena apa? Karena menurut otak ini diulang-ulang nih. Wah ini penting, disimpan dalam otak. Ya, karenanya kalau kita lihat sesuatu, misalnya lagi melihat browsing, lihat internet dan lain-lain, ini harus hati-hati. Ada konsep ghadul basar untuk ketika tiba-tiba pop up muncul porno, muncul hal-hal yang buruk-buruk, itu kita nggak boleh lihat. Karena kalau kita lihat secara tidak sadar, itu akan disimpan di dalam otak, otomatis. Simpan dalam otak. Kalau ini durasinya panjang, setahun, 2 tahun, itu otomatis bukan hanya disimpan dalam otak, tapi disimpan ke subconsciousness, artinya apa? Alam bawah sadar. Nah kalau sudah disimpan di situ, itu dia akan menjadi refleks. Refleks dia. Gak usah dipikir lagi, apapun yang terjadi langsung dia kemudian lakukan itu. Nah karenanya harus hati-hati. Untuk melihat, mendengar dan lain-lain, kita harus kemudian pilah-pilah mana yang masuk, mana yang tidak. Ini misalnya contoh sedikit. Ya lihat nih, ini refleks. Kalau ada orang jalan, kepleset, jatuh. Bilang apa? Bilang apa kalau jatuh? Oh ini karena soleh semua. Jadi bilangnya astagfirullah, Allahu Akbar, innalillahi kan gitu. Tapi tidak sedikit di luar sana kalau kepleset, jatuh, kebun binatang yang keluar, ya enggak? Betul nggak? Kebun binatang, kenapa? Karena memang terbiasa sehari-harinya ngomong kebun binatang. Jadi dia keluar kebun binatang. Kalau yang sehari-harinya kalimat thayyibah, keluarnya apa? Kalimat thayyibah. Nah disinilah karenanya mestilah kita pahami. Para ulama menyebut yang namanya akhlak. Itu sesuatu yang keluar muncul dari kita tanpa harus dipikir lagi. Dia sebagai respon, refleks yang ada. Ini yang menjadi penting. Dan apa pentingnya ini semuanya? Ingat, bahwa sesungguhnya ketika kita membiasakan zikron katsiro, terus menghadirkan Allah, mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, selalu membiasakan sesuatu yang baik. Ini yang kemudian kita pahami, kita ingin mengakhiri segala sesuatunya dengan apa? Husnul khotimah. Nah, ketika di akhir sakaratul maut, ya, barang siapa yang kemudian menyebutkan apa? La ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW gitu kan? Barang siapa man akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi intinya dari mulai sekarang biasakan segala sesuatunya yang baik-baik, mengucapkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik. Semuanya kita biasakan agar supaya apa? Kita masuk ke adab pembiasaan keseharian yang baik. Dan ini akan kemudian disimpan di dalam otak kita dan insya Allah masuk ke dalam
alam bawah sadar yang menjadi kebiasaan kita, akhlak kita. Dan hanya dengan ini saya kira inilah yang membuat insya Allah bangsa kita ke depan itu bangsa yang menjadi baldatun, toibatun, warabbun ghafur. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Erik yang memberikan penegasan kepada kita. Barangkali kita sepakat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Bahwa anak-anak muda sekarang telah menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah dalam bentuk yang baru. Yang tentu saja itu sudah pernah terjadi pada zaman para nabi-nabi yang lalu. Disinilah pentingnya pesantren merupakan institusi yang mampu menjaga akhlak generasi Islam.